الحمد لله فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah solat Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sekaligus amanahkan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur ini akan menjadi pemancing untuk mendapatkan tambahan lebih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan rasa syukur ini dapat mencegah segala mara bahaya yang akan menimpa pada hidup kita. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang setia dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, setia dengan sunnah-sunnahnya. InsyaAllah kita akan mendapatkan keberkahan hidup di alam dunia dan akhirat, serta mendapatkan kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syafaatul udma pada hari kiamat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pula alhamdulillah meskipun Ramadan sudah jauh meninggalkan kita. Sudah 1 bulan kita ditinggalkan Ramadan, tapi tidak ada salahnya rasa syukur ini tak henti-hentinya. Kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan waktu kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Kita telah banyak meyakini dengan seyakin-yakinnya insyaallah Ramadan telah banyak memberikan kita banyak pahala. Karena Ramadan diciptakan dengan kelipatan-kelipatan pahala. Pahala kita telah tumpuk begitu banyak. Apakah itu ibadah yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Dengan segala keyakinan kita bersyukur Allah dengan Rahman dan Rahimnya telah menghantarkan hidup kita dengan bergelimang pahala. Namun tentu mendapatkan pahala rasanya jauh lebih mudah karena Allah Rahman dan Rahim. Yang paling sulit adalah justru menjaga amal dari pahala itu agar tidak luntur dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan umumnya para jamaah, mudah-mudahan berkenan dengan ajakan khatib yang dhaif ini. Mari kita kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hakikat orang yang luntur pahalanya, hilang musnah pahala yang dia capainya. Dia dapat banyak pahala dari amaliyah ibadah yang dia lakukan dalam kesehariannya,
terutama di bulan Ramadan tentu. Tetapi tanpa sadar ada amalan-amalan, perilaku yang dilakukan tanpa sadar dia lakukan. Dan pada akhirnya amalan itu, perilaku itu melunturkan dosa-dosa, melunturkan pahala-pahala yang sudah kita dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Di saat Rasulullah bertanya, jangan dimaknai bahwa Rasulullah tidak mengerti persoalan. Pertanyaan Rasul adalah sebuah skenario untuk membuka jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan yang ada. Sehingga jangan kita berpikir kotor kemudian Rasul dianggap, oh Rasulullah bodoh, tidak. Dia bertanya pada sahabat. Bukan demikian maknanya. Suatu ketika Rasulullah bertanya pada sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kamu apa hakikat kefailitan, kebangkrutan, kekolefan? Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabat, tahukah kamu hakikat failit, bangkrut, kolef? Secara normatif, karena manusia pada umumnya ngitungnya adalah materi keduniaan. Sahabat mengatakan, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Jawaban normatif, rata-rata manusia selalu cenderung ukurnya adalah materi keduniaan. Sehingga jawabannya, yang dimaksud orang yang failit, orang yang bangkrut, kata sahabat adalah orang-orang yang tidak punya uang dan orang-orang yang tidak punya harta atau benda yang berharga. Itu jawaban dari para sahabat. Tetapi maksud dari Rasulullah bukan itu yang dituju. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ini yang harus jadi perhatian kita semua. Innal muflisa, sesungguhnya yang dimaksud kepailitan, bangkrut, tidak punya apa-apa lagi udah. Mayyati yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakat, adalah umatku yang mendatangi pada hari kiamat nanti dengan membawa bekal yang cukup. Dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal amal salatnya yang begitu melimpah. Selain salat dibawa juga wasyami, puasa. Ramadan nggak pernah ketinggal. Nggak pernah bolong dia puasa Ramadan. Bahkan mungkin ditambah dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Wazakatin, dia juga membawa pahala kedermawanannya, membayar zakat, infak sedekah. Ini semua ada pengalaman yang sudah kita raih. Kita sholat, alhamdulillah, sebagai pribadi mukmin yang taat pada Allah. Mukmin yang soleh tentu ditandai dengan aktivitas sholat, ibadah 5 waktu terutama, dan bila mungkin ditambahkan dengan ibadah sunnah, sholat sunnah lainnya. Tanda kesolehan kita semakin terlihat dengan baik. Kita puasa memang sebuah kewajiban bagi yang mampu melaksanakan ibadah puasa, kecuali orang-orang yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti musafir, kemudian orang yang sakit bisa digantikan pada hari lain. Kemudian wazakat, karena memiliki banyak kumpulan kekayaan, hidup dengan penuh dinamis, bekerja keras, banyak tabungan, sehingga dia tidak segan untuk berderma, mensedekahkan bagian kekayaannya, karena dia tahu benar bahwa kekayaan ini adalah sebuah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kekayaan yang kita miliki hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Di saat kita ingin memiliki kekayaan itu, maka jalan terbaik adalah dengan sedekah, membayar zakat, infak dan sedekah. Itulah kita akan merubah kepemilikan dari milik Allah, kemudian berubah jadi milik kita sebagai hamba yang diamanahkan kekayaan. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, menghadap Allah mati membawa pahala yang begitu banyak. Tapi kata Nabi, wa ya'ti qad satama hada, dia juga mendatangi Allah saat mati
bukan hanya membawa pahala saja. Pahala puasa dibawa, pahala sholat dibawa, pahala zakat dibawa, tapi ada juga membawa dosa-dosa. Wa ya'ti qad satama, ada dia datang dengan telah memaki-maki seseorang waktu hidupnya, karena dia punya kemampuan memaki dengan biadabnya, dengan bebasnya, mulut nggak terkontrol. Bahkan sekarang memaki-maki orang tidak lagi menggunakan mulut, pakai jemari melalui media sosial. Maki sana, maki sini, yang menyakitkan hati orang lain. Dia adalah perbuatan dosa. Wa qadhafa hadza, kemudian dia menuduh seseorang, memfitnah, menuduh tanpa ada dasar. Wa akala mala hadza, kemudian juga dia membawa dosa, memakan harta seseorang dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang halal. Mungkin menipu, mungkin mencuri, bahkan mungkin yang sedang populer saat ini korupsi dan sebagainya. Dia makan harta seseorang dengan cara yang tidak benar. Wasafaqa dama hadza, kemudian juga membawa dosa, menumpahkan darah seseorang, memprovokasi sehingga terjadi pertumpahan darah, berkelahi satu sama lain sampai terjadi pembunuhan, bertumpahan darah seseorang karena fitnah, karena provokasi yang dilakukan oleh seseorang. Wa daraba hadza, kemudian juga memukul seseorang, menyakiti seseorang. Dia punya fisik yang kuat, dia sakiti orang lain. Orang tidak membalas di dunia, tapi percayalah, nanti di hadapan Allah, di akhirat ada hitungan-hitungannya, ada pertanggungan jawabannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Rasulullah, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Di saat hari pembalasan, hari yang maha adil dengan seadil-adilnya, tidak ada keadilan kecuali Allah yang memiliki keadilan. Kita mencari keadilan di dunia tidak akan ketemu, karena keadilan hanya Allah yang punya. Sehingga keadilan yang qat'i, yang pasti, yang absolut ada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang bangga dengan kemasan pahala yang berlimpah, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, datang orang-orang yang dulu semasa kita hidup kita melakukan kesalahan-kesalahan, dia menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memaki-maki seseorang, waktu di dunia dia tidak balas karena tidak punya kemampuan membalas. Mungkin kita punya kekuasaan, mungkin kita punya sesuatu yang seseorang takut kepada kita, dia tidak balas, tapi di hadapan Allah dan dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memfitnah seseorang, orang yang difitnah tidak akan balas kita karena mungkin tidak ada kemampuan membalas fitnah yang ada pada dirinya. Seseorang dimakan hartanya, ditipu hartanya, dikorup hartanya, dia tidak akan membalas di dunia, nggak mampu. Apalagi hukum terjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas, sulit untuk membuktikan, sulit untuk menuntut hal-hal yang telah diambil oleh orang lain. Semua terletak pada kekuatan materi yang saat ini kita perlihatkan bersama-sama. Dia telah menumpahkan darah, memprovokasi, memukul seseorang, menyakiti seseorang. Maka saat hari pembalasan itu, Rasulullah SAW menjelaskan, wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan kita dari sholat kita, kebaikan kita dari puasa kita, kebaikan kita dari infak, sedekah dan zakat kita, dan kebaikan-kebaikan lain akan diambil untuk membayar kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan waktu hidup kita. Diambil, dibayarkan pada orang yang menuntut. Ya Allah ya Rabbi, kalau dia tadi ditanya punya pahala sholat, benar, aku bersaksi dia memang tukang sholat. Kalau ditanya dia memang puasa, saya bersaksi dia puasa, Ramadan nggak pernah gugur. Kalau ditanya dia dermawan, saya bersaksi dia orang yang dermawan, dia bayar zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya. Tapi ya Allah ya Rabbi, semasa hidupnya dulu telah memfitnah saya, memaki-maki saya, menyakiti saya. Saat hidup saya tidak bisa berani membalas. Di hadapan Engkau yang maha adil, yang maha memberikan keputusan yang seadil-adilnya, aku menuntut segala kejahatan yang pernah dia lakukan.
maka kebaikan daripada sholatnya, kebaikan daripada puasanya, kebaikan daripada zakatnya diambil untuk membayar kejahatan yang pernah kita lakukan. Satu kesalahan dituntut sudah terbayar, masih datang lagi yang lain. Dia juga pernah memfitnah saya. Dia pernah memakan harta saya dengan cara menipu. Saya tidak bisa menuntut karena dia punya kemampuan kekuasaan yang kuat. Dia pernah mengadu domba saya sehingga saya berkelahi sampai terjadi pertumpahan darah. Dia memukul saya teraniaya oleh kejahatannya. Diambil lagi lah, terus beruntun pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan. Terus nggak henti-henti. Ma'in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum wa turihat alaihi thumma turiha finnar. Apabila kebaikan-kebaikan itu telah habis, musnah semua, dikuras untuk membayar kejahatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Habis semua total. Failit udah, bangkrut udah, nggak ada apa-apa. Masih datang lagi orang menuntut. Belum selesai karena mungkin kita ceroboh dalam amaliyah kehidupan sehari-hari. Datang lagi nuntut, datang lagi nuntut. Maka untuk membayar tuntutan itu sudah tidak punya lagi modal untuk pahala yang untuk membayarnya. Akhirnya Allah mengambil dosa orang yang menuntut, kemudian dibebankan kepada orang yang dituntut. Itulah gambaran orang yang failit yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Makna yang harus kita pahami tentu, kita bersyukur telah banyak meraih banyak pahala. Tapi mari kita sama-sama ke depan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Kita jaga amal kebaikan kita jangan sampai musnah oleh karena kelakuan kita, perilaku kita. Sadar atau tidak sadar, kesalahan kita akan menggugurkan, menghanguskan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita peroleh. Itulah hakikat orang yang pailit. Mudah-mudahan hadis ini jadi renungan kita semua. Nggak kita senantiasa berhati-hati dalam melangkah. Sepak terjang kita selalu kita bernuansa membuahkan pahala dan menjauhkan daripada dosa. Itulah sepak terjang yang harus kita jaga dengan baik, sehingga pahala yang sudah kita raih bisa terpelihara dengan baik, tidak musnah oleh karena perbuatan-perbuatan kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itulah mudah-mudahan hadis ini jadi renungan kita. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.